Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu solih dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyelesaikan kajian tentang Al-Ikhlas. Tadi ada ayat dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahwa orang yang ikhlas, ya, kemudian terutama di amalan, ya, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, maka dengan begitu, kalau dia ikhlas dalam sholat dan zakat, maka disitulah tegaknya keagamaan seseorang. Dzalika dinul qayyimah. Sakmenika kita membahas tentang As-Sidqu, halaman 301. As-Sidqu niku dalam pandangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari sebagai salah satu dari amalul iman. Jadi kita mengetahui ajaran Islam itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Nah, iman oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari disebutkan amalul iman yat tariqah litaqsudallah li islahi dhamairika bil ikhlas wasidqi wat tuma'ninah. Ya. Jadi kalau kemarin saya gambarkan jenjang di dalam keilmuan tasawuf, di sini ada amal iman, di sini Islam. Nah, di sini yang ketiga adalah ihsan. Ya. Nah, amalul iman hiyat thariqah. Di sini ada yang disebut thariqah. Lah thariqah itu
a'malul imani hiya tariqah ya litaksudallah, sudah bersengaja untuk bertemu dengan Allah bil ikhlas wasidqi wa tuma'nina. Jadi di sini ada ikhlas, kemudian yang kedua sidqu. Nah, kemudian barulah yang ketiga tuma'nina. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ikhlas, ya. Maka kita sekarang membahas tentang as-sidqu. Ya. Pada halaman 301, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Maka ono sira kabeh ma'as-shadiqin, beserta orang yang siddiq. Ya. Jadi as-shadiqin itu adalah jama dari kata shadiq. Ya. Jadi orang yang bisa dikatakan jejeg. Jadi takwa marang Gusti Allah dengan tegak, tidak pernah berubah. Nah, itu maksudnya kata as-sidqu. Nah, Rasulullah bersabda, la yazalul abdu yasduku wa yatakharras sidqa hatta yuktaba indallahi ta'ala siddiqan. La jazalul abdu yakdzibu wa yatakharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi hadis niki menjelaskan hamba itu kalau dia jujur, as-sidqu, dia mempertahankan kejujurannya sampai ditulis dalam pandangan Allah siddiq. Jadi ada istilah shadiq, ada istilah siddiq. As-shadiq, as-siddiq. Nek as-shadiq iku wong sing jujur. Tapi kalau as-siddiq itu nemen jujure. Ya. Jadi wong niku lek selalu menjaga kejujurannya, ya, dan selalu benar, ya, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Jadi ada as-shadiq jujur, ada as-siddiq, ya. Jadi as-siddiq iku wong sing nemen jujure. Makanya di antara sahabat Rasul ada yang diberi tambahan nama as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq. Nek jeneng asline namung Abu Bakar, tapi dilengkapi dengan julukan as-siddiq. Ranten ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah menceritakan pengalaman Isra dan Mi'raj. Dan ditanya Abu Bakar, bagaimana pandangan Anda tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jawabnya, jangan hanya seperti itu, lebih dari itu, saya percaya. Jadi lebih dari itu. Padahal kan cara logika gak iso nrimo wong zaman semanten tentang apa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar tidak, jangankan seperti itu, lebih dari itu.
saya mempercayainya, saya membenarkannya, sehingga disitulah dia ditambahi as-siddiq. Ya. Nah, kemudian la yazalul abdu yakdzibu. Ya. Hamba itu tidak akan berhenti berbohong, wa yatakharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hati lho lek wong senengane goro. Biasae seneng goro itu kebablasan. Ya. Jadi senengane goro, cerita goro. Nah, itu iku lek kala wingi kula sebutaken wong menyampaikan sesuatu tidak karena fakta. Berarti hoax. Goroh itu yaitu berita yang hoax itu goroh itu. Nah, wong sing selalu goroh disebut kadzdzab itu. Jadi enten Musailamatul kadzdzab. Jadi Musailamah itu orang yang hidup pada masa Nabi, tapi dia senengane goroh. Gitu ya. Jadi senengane goroh diarani kadzdzab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka menurut penulis, ya. Jadi menurut penulis Syekh Abu Ali At-Taqaq ya, mengatakan bahwa siddiq adalah tiang semua perkara. Jadi semua perkara-perkara, semua urusan wong niku sandarane kudu siddiq. Nah, siddiq itu sesuatu yang berdasarkan fakta. Faktane ngene ya ceritane ngene. Jadi kalau oleh faktane ngene dipersepsi, di frame malah jadi ngene. Nah, itu malah jadi berita bohong. Itu. Barang dicek and recheck ternyata bohong. Lalek wong niku wis wedi nang Gusti Allah, menungso iso digoroi, Pak. Tapi Gusti Allah gak iso digoroi. Lek saiki janjeni gak dilaksanakan, tapi dengan alasan tertentu, ya, ternyata itu pembohongan, maka akan dibuka oleh Allah. Jadi wong sing suka bohong mungkin sementara belum dibuka, tapi lama-lama belum sampai di akhirat wis dibuka, dhewe urip dibuka. Nah, itulah kebohongan. Nah, orang yang senengane goro niku kadzdzab, ya. Wong sing senengane goro. Lalek wong sing senengane bener niku jenenge as-siddiq. Maka dengan demikian semua persoalan itu menjadi sempurna. Jadi menjadi sempurna. Lalu saat niki pun ndelok di YouTube itu ora ono sing bener. Jadi ora ono sing bener. Itu. Apa maneh kate pilpres wis tambah gitu ya. Jadi sing gak ono iku dadi ono. Nah sing ono diketokno kaya ora ono. Nah, itu yang menjadi kenyataan ya. Makanya kalau wingi kula terangaken bahwa program literasi di negara kita niki gagal. Karena banyak berita hoax yang beredar di media sosial. Di negara lain gak ono, tapi di negara kita ini kada. Jadi wong niki ngene ternyata dia memberitakan tidak seperti itu. Itulah orang yang demikian disebut sebagai kadzdzab utawa buzzer istilahnya medsos. Nah, orang yang siddiq itu ya, di dalamnya disebutkan perkara menjadi tersusun rapi. Jadi wong niku lek wis jujur itu
urusan apa ae rapi, manajemennya nggih rapi, ya. Dan dikuatkan dengan data yang ada. Gitu. Jadi gak asal nggawe laporannya mesinnya B ditulis A, itu ya. Kebenaranlah yang mengiringi derajat kenabian. Jadi wong niku lek siddiq itu berada pada derajat kenabian, ya. Maka Allah berfirman faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya. Jadi orang yang siddiq niku berada pada tingkat kenabian. Karena Allah berfirman, orang yang demikian ini mendapatkan nikmat dari Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin, bayane saka para nabi, para siddiq, wasyuhada lan para syuhada, wassolihin lan para soleh kabeh. Jadi kalau begitu ada derajat kenabian, ada derajat siddiq. Jadi wong sing nemen jujure niku nek nabi nomor 1, siddiq niku isore. Syuhada isore maneh. Sholihin isore maneh. Nah, itu derajatnya wong sing siddiq, ya. Jadi wong sing ngelakoni menyampaikan sesuatu selalu benar. Jadi menyampaikan sesuatu selalu benar. Nah, shodiq atau orang yang ahli kebenaran adalah suatu nama yang harus dikaitkan dengan kebenaran itu. Sedangkan siddiq untuk tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bagi orang yang banyak atau sangat banyak kebenarannya. Jadi nemen ya oleh jujur, oleh membenarkan. Jangankan seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Makanya perubahan-perubahan dari zaman sebelum Nabi Muhammad sampai masa Nabi Muhammad, tidak banyak orang yang percaya itu karena akale durung cocok karo karepe Kanjeng Nabi. Makanya Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Liyane nggih ngoten. Umar bin Khattab niku mengatakan ketika mau mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, hei Hajar Aswad, engkau niku watu. Umpama Nabi orang ngambung awakmu, aku ora kira ngambung awakmu. Gitu. Niku Umar, dia menggunakan pendekatan logika. Jadi makanya Umar dikenal dengan Umar Al-Faruq, yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, jadi sedangkan siddiq untuk tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bagi orang yang banyak atau sangat banyak kebenarannya. Ya. Jadi melebihi kebenaran yang itu belum dilogikakan, tapi dia sudah mengatakan lebih dari itu. Saya membenarkan. Gitu. Orang semacam ini kehidupannya banyak didominasi oleh nilai-nilai kebenaran. Jadi goroh itu gak gelem, gitu ya. Jadi goroh gak gelem, wis dipercaya temenan. Jadi ono pembantu, ya rumah tangga, wis duwike juragane gledakan. Saking akeh ya ndek kesake celana, ya kesake klambi,
Ya ora wani othik-othik. Niki wau enten dhuwit ten ngene lambi sing badhe kula cuci gitu. Tapi ya ana sing ngoten niku, aja maneh ngoten. Wong jelas mawon ya. Wong jelas niku lho wani kok, gitu ya wani. Makanya enten tiyang buka toko bahan bangunan. Dadane pegawai niku bangun omah api. Barang diteliti temenan ternyata ya itu tadi 10 ya 10 diwala rolas. Lah gitu-gitu itu ya. Orang semacam ini kehidupannya banyak didominasi oleh nilai-nilai kebenaran. Jadi bukan kebenaran itu sendiri tapi nilai. Apa nilai dari kebenaran itu? Jadi ada nilai-nilai, ada norma, ada nilai. Jadi norma itu ya kalau kita memahami syariat Islam, jadi ya normanya begitu. Sesuai dengan syariat, nilainya bisa mengembangkan pada sesuatu yang lain. Gitu ya. Jadi berdasarkan nilai. Negara kita ini negara Pancasila. Jarine wong-wong ora ana tidak menggunakan Quran dan hadis. Jadi duduk negara Islam, negara kafir. Tapi sebagian mengatakan negara kita itu negara yang melandaskan dirinya dengan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai Islam, ya. Tidak teks Islam tapi kontekstualnya. Hal itu seperti as-sakir, ya, yaitu orang yang as-sakir, ya, orang yang seneng mabuk, ya, mabuk karena Tuhan. Apa ana wong iku mabuk ketuhanan, gitu ya. Dan al-khamir, orang yang sangat kecanduan minuman khamr. Jadi as-sakir, sakir. Dan ada al-khamir, wong iku mabuk, gak iso diarani mabuk dalam pengertian sakir, ya, bukan shin tapi sin, ya, tanpa titik. Ya orang yang demikian ini adalah mabuk ketuhanan. Tapi kalau al-khamir iku mabuk krana minuman keras, gitu ya. Paling rendahnya tingkatan siddiq adalah kesamaan baginya antara yang rahasia dan yang tampak. Jadi kalau Abu Bakar mengatakan bagaimana pandangan Anda apa yang disampaikan oleh Rasulullah pengalaman semalam Isra Mi'raj, lebih dari itu saya percaya. Jadi teko Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian munggah nang Sidratil Muntaha, ya. Kemudian kembali lagi, waktunya kok singkat, gitu. Cara wong menggunakan akal gak iso goro. Ya. Tapi Abu Bakar ditanya, jangankan seperti itu, lebih dari itu. Ya. Saya percaya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah itu adalah berada di alam yang berbeda dengan kita. Kita ini alami alam nasut, ya. Jadi alam nasut. Kalau Allah itu alam lahut, gitu. Jadi alam lahut. Menungso itu berpikir kemanungsan, ya memang dia manusia. Tapi kalau dia itu memahami ada alam yang lain, ada alamul mulki, ada alamul malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut, maka apa yang dialami oleh Rasulullah itu tidak bisa dengan logika manusia, kemanusiaan, tapi itu nilai ketuhanan. Mesti benar. Jadi mesti benar. Cuma menungso untuk menerima butuh
waktu. Itu butuh waktu. Nah, orang yang shadiq, ya, pelaku kebenaran adalah orang yang benar dalam ucapannya. Sementara as-siddiq adalah orang yang benar dalam segala ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Jadi bedanya di situ antara as-shadiq dengan as-siddiq. Ya. Jadi as-shadiq dengan as-siddiq. Ya. Jadi kalau as-siddiq itu bener kabeh. Gitu ya. Ya ngomongi, ya perbuatannya, dan hal kondisi batinnya, bahkan itu sesuai dengan fakta. Ya. Jadi sesuai dengan fakta, walaupun akal belum bisa menerima, tapi itu ada. Nah itu nanti baru akan bisa diterima, butuh waktu. Nek melaku zaman semanten teko Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, numpak unta, itu butuh waktu yang lama. Tapi Kanjeng Nabi kok singkat, itulah namanya wilayah ketuhanan. Jadi wilayah ketuhanan, padha ambek wong, apa iso ta awakmu dinalkin wong mati? Apa krungu ta? Lho sing bagian ngrungokno iku dudu awakmu, Gusti Allah. Itu. Jadi itu Gusti Allah sing bisa ndadekno dhek iku krungu. Itu. Jadi ditalkin, engko lek ditakoni man rabbuka, jawaban Allahu Rabbi. Loh, apa krungu deh? Gitu. Jadi apa krungu itu kan menggunakan logika. Ya, harus mati kok. Gitu. Wis mati, wis mati. Roh iku ojo. Iya. Tapi mereka itu kan balhum akhya. Balik mereka itu masih hidup. Jadi cuma hidupnya di alam yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Ahmad bin Khadrawai berkata, barang siapa menginginkan Allah senantiasa bersamanya, jadi ana ma'allah fi kulli waqtin wahid, gitu. Maka tetaplah dalam kebenaran. Kalau orang itu kepingin terus bareng karo Gusti Allah, ya dia hendaknya selalu berada pada wilayah as-siddiq, kebenaran. Itu. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang benar. Innallaha ma'as-shadiqin. Ya. Al-Junaid mengatakan orang yang benar dalam sehari akan mengalami ya jadi orang yang mengalami ya, orang yang benar dalam sehari akan mengalami pembolak-balikan 40 kali, sedangkan orang yang riya dalam 40 tahun tetap dalam satu keadaan. Jadi orang itu kalau berada pada wilayah kebenaran, bendino diwolak-walik, tetap itu benar. Ya. Jadi tetap itu benar. Jadi kalau sekarang banyak orang yang menyebarkan berita bohong, ya, nah, itu gampang dibuka, segi goroi, gitu ya, segi goroi. Jadi durung diteliti ini tuh dan mriki pun roh wah ini gak gelem gak bisa diterima itu ya. Apa maneh ambek ati itu ya. Jadi bisa dibaca. Makanya saniki kan banyak HP kirim ini Bapak akan mendapatkan bantuan 100 juta. Ono wong kok dikai berita oleh bantuan 100 juta. Tapi mohon ya Bapak secepatnya untuk ngirim uang 10 juta. Ya. Pikirannya
lek ngirim 10 juta sih oleh 90 juta. Ya karena dia terpengaruh itu. Lah kemudian dikirimlah 10 juta. Barang dikirim sing 90 gak teko-teko. Nah niki pembohongan lewat ya HP. Apa maneh kate sing telepon iki ngomong sing kate nyumbang sampean iku iki lho jenenge. Lagi ini gak mikir itu, mikirnya mek duit tok. Ya. Karena bendino itu wiritane duit katanya. Wiritane. Jadi dia ndak teliti itu. Ya. Lek wong sing teliti, iki segoro gitu ya. Langsung diblokir mawon ngoten niku gitu ya. Nah, saniki mboten. Nek biyen zamane durung pati usum mobil ya wong tuh ana wong numpak mobil, waduh kepingin kapan iso tuku mobil. Barang ditelepon, ini Bapak dapat hadiah mobil. Ya mobil zaman semono ya Toyota Kijang. Ya. Tapi untuk mengambilnya butuh dana 10 juta. Waduh wis mikir wis anake ditelepon kabeh. Ya iya apa nih ono hadiah ya jarine anak oh ya urunan mawon dikirim duwe Pak barang ketemu anak liyane goroh iku kaget deh duwe kadung dikirim ya ana sing ngomong goroh ternyata goroh temenan nah itu makanya saniki niki membaca kebenaran itu tidak mudah jadi membaca kebenaran tidak mudah kecuali wong sing bisa ndek kene karo ndek kene ati itu bisa menunjukkan rasa bahwa ini adalah bohong gitu. Jadi kalau orang itu benar diwolak-wali ya tetap benar. Lah cuma ono wong sing mboten paham bahwa itu sebenarnya benar yang diubah ya. Di cara arek-arek perguruan tinggi itu dia punya persepsi yang berbeda kemudian dia punya frame iki lek kate dikandakno kaya ngene dia punya nama supaya namanya jatuh di frame ya jadi ada kerangka yang ingin menjatuhkan dia itulah kehidupan para buzzer sekarang itu. Ya, tapi wong niku lek riya ya. Dalam 40 tahun tetap dalam satu keadaan yang ngono iku. Sampai kapanpun orang itu akan terbaca apa yang terjadi masa lalu, apa yang dilakukan oleh seseorang pada masa lalu. Makanya enten wong niku sing rekamane ndek kene iki kuat. Dhek ngene eling dhek. Oh iya dia itu tahu ngene gitu ya. Lah itu ono wong sing rekamane kuat ngene. Tapi ono wong sing rekamane gak pati kuat. Ya wis gak apa-apa. Ya. Jadi itu makanya rekam jejak seseorang itu bisa dibaca gitu ya. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, kalau orang yang benar hendak mensifati apa yang di dalam hatinya, maka lidahnya tidak akan berkata. Ya. Jadi menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, kalau orang yang benar hendak ya mensifati apa yang di dalam hatinya, maka lidahnya tidak akan berkata. Gak iso ngomong. Iki bener, tapi dia gak iso ngandakno iku bener gitu. Nah, khawatir kok koncone tidak membenarkan. Nah itu biar saja orang lain, jangan dia gitu ya. Jadi biar lain orang yang menilai diri kita, jangan kita yang mengatakan. Jadi jangan kita. Itu menurut Abu Sulaiman Ad-Darani. Karena tidak semua orang lek dikandani iku ngene, langsung nrimo. Oh, iku saking kate nyalono itu apa mangkane ngene gitu ya.
Nah itu. Maka dalam kajian tasawuf gak usah ngandakno kebenaran, orang lain biar menilai gitu ya. Orang lain yang menilai. Karena apa? Lidahnya tidak bisa menyampaikan gitu. Apa maneh wong sing ikhlas ya. Wong ikhlas niku nggih ngoten, mboten saged dia itu menyampaikan keikhlasannya. Karena ikhlas niku kalau wingi kita kaji kan abot. Ikhlas niku satu kondisi batin di mana seseorang melakukan sesuatu ya. Nah, dalam melakukan sesuatu itu tidak ada kepentingan apa-apa ya. Karena dia itu diberi oleh Allah. Nah, ikhlas itu pemberiane Gusti Allah. Maka dikatakan kebenaran adalah ucapan yang benar di tempat yang rusak. Jadi kebenaran itu adalah ucapan yang benar di tempat yang rusak. Kebenaran adalah kesesuaian antara rahasia dan ucapan. Kemudian An-Naqad mengatakan kebenaran adalah pencegahan yang haram. Ya. Jadi kebenaran itu tidak bisa kemudian dibohongi. Makanya nanti ada pembahasan benar itu ada tingkatan. Nah, tingkat tinggi yaitu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Jadi apapun yang datang dari Allah itu benar. Cuma menungso belum segera menerima kebenaran itu. Belum bisa segera menerima kebenaran itu. Ya. Nah, itu ada yang menerimanya butuh waktu kaya Isra Mi'raj niku. Lah nek wong sing ngalami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia itu hidup sampai sekarang wis mulai percaya. Ya biyen dari Masjidil Haram dari Makkah ke Masjidil Aqsa niku kan butuh waktu yang lama. Lah sekarang ya dilutai Pak pesawat itu. Jadi dilutai. Nah, itu karena apa? Karena ada kebenaran yang tidak bisa kita terima sekarang, tapi itu adalah kebenaran yang nanti akan diterima dengan akal, tapi butuh waktu. Makanya Abu Bakar menyebutkan jangankan seperti itu, lebih dari itu. Saya percaya gitu ya. Nah, niku kebenaran yang datang dari Allah, niki butuh waktu. Tapi ada kebenaran itu kebenaran dari manusia ya. Jadi manusia. Nah, nek dari Allah itu butuh waktu untuk bisa menerima. Yes, itu keyakinan. Tapi ada kebenaran itu dari manusia. Jadi ada kebenaran dari manusia. Nah, kebenaran dari manusia itu ada kebenaran yang muncul dari individu, ya. Jadi individu, tapi ada dari kolektif, ya. Kolektif. Contohnya nanti dalam hukum Islam ada ijma. Jadi kolektif itu ijma. Jadi kebenaran yang muncul dari pemikiran banyak orang. Makanya Nabi mengatakan bahwa jadi kebenaran itu bisa terwujud karena ijma. Faqad ajma'al ulama. Gitu. Jadi ada ijma. Maka kalau kita bicara tentang ijma, ini bicara hukum fikih. Ya. Makanya kalau disebutkan faqad ajma'al ulama, itu muncul dari mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ya. Jadi apa yang dipandang oleh manusia banyak itu baik,
maka bahwa indallahi juga baik. Ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Ma ra'ahu al muslimuna hasanan, kalau itu dipandang banyak orang itu baik, maka dalam pandangan Allah itu baik. Nah, disinilah kebenaran kolektif ya. Jadi kebenaran kolektif itu akhirnya muncullah yang namanya dalam bahasa fikih ungkapan faqad ajma'al ulama. Tapi apa ada ya pengertian ijma' yang bukan ulama? Ada. Jadi dari agama ada ulama. Tapi kalau dari tokoh masyarakat ya pembukaan undang-undang dasar itu ijma' itu. Jadi disepakati itu. Ya, kemudian kesepakatan itu menjadi ijma'ul ummah. Ada ijma'ul ulama, ada ijma'ul ummah, kebenaran ya. Jadi ada kebenaran yang bersifat individu. Lah ini wong kudu jujur temenan itu. Maka orang boleh mengambil pandangan orang di luar Islam, tapi menurut pandangan kita itu bagus, itu boleh, itu ditiru itu ya. Jadi contohnya ketika ada mahasiswa tanya, ketika negara kita akan menyusun undang-undang tentang peternakan. Lah di Indonesia niki mboten enten peternakan sing gedhe, ngoten mboten enten. Lah niru gawe undang-undang kaya di New Zealand, Australia, di sana ada. Boleh. Karena prinsipnya bahwa orang membuat aturan itu bukan untuk kehancuran, tapi membuat aturan itu mesti untuk limaslahatil ummah. Maka di situ kita membaca dari maqasidus syariah. Jadi dari maqasid tujuan syariah adalah limaslahatil ummah ya. Jadi di sini ada ulama, ada umat ya. Oke. Nah, enten pertanyaan, monggo. Ya. Dari pembahasan ini, mana yang paling tinggi derajatnya? Orang yang paling sabar ya, atau orang yang paling benar? Endi derajatnya yang paling dhuwur? Ana derajat lek sabar niku derajat yang paling tinggi dari sabar iku jenenge sabur, as-sabur. Tapi lek sabar tingkat dasar iku jenenge as-sabir. Jadi ada as-sabir, ada as-sabur, ada as-sakir, ada as-sakur, gitu ya. Lah niku as-sabir karo as-sabur mana yang lebih tinggi? Ya as-sabur, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan sesuatu yang diterima. Wong sing sabar niku menerima sing cocok karo atine. Tapi kalau as-sabur kuwabe masih ora cocok ya diterima. Karena ono cocok sing tidak segera bisa dirasakan, butuh waktu itu ya, butuh waktu. Nah, as-sakir nggih ngoten kali as-sakur. Nah, saiki digandengno antarane wong sing paling sabar dengan sing paling benar iku dukur ndi itu ya. Paling benar itu paling jujur ya. Nah, paling padha napa mboten niku tingkatane lek as-sabir iku padha karo as-shadiq. Lek as-sabur niku tingkatane padha karo as-siddiq. Nemen sabare karo nemen benere. Niku tingkatane padha, niku tingkatane tingkat kenabian gitu ya. Tapi lek karo sabur karo sodik ya dukuran sabur itu kalau kita kaji dari sisi bahasa.
Ya. Jadi karena dalam Al-Qur'an innallaha ma'as-shodiqin ma'as-shobirin wa innallaha ma'as-shodiqin. Jadi kalau sopir itu ambek sodik podo. Tapi kalau sopir niku karo sidik nggih mboten podo. Kula kinten niku ingkang saged kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.